Pemirsa, sementara itu Dewan Keamanan PBB telah menyetujui pengerahan pasukan perdamaian ke Gaza seperti yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Meskipun ada beberapa negara yang menolaknya, di sisi lain Hamas keberatan atas resolusi PBB tersebut karena menganggap resolusi itu tidak memenuhi hak warga Palestina. Bagaimana hasil resolusi PBB ini? Akankah bisa menciptakan perdamaian di Gaza Palestina atau malah sebaliknya membuat situasi di Gaza semakin memanas? Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan berbincang dengan analis Timur Tengah TV One, Irfan Maulana. Selamat pagi, Kang Irfan. Pagi. Iya, Kang Irfan. Soal Dewan Keamanan PBB nih, ada resolusi 2803 tentang penyelesaian konflik di sana. Ini apakah kita membacanya ini, apakah berarti konflik di Gaza ini akan segera selesai? Bukan jaminan segera selesai, tapi ini jaminan bahwa menuju proses penyelesaian walaupun panjang. Ini adalah langkah maju dan konsekuensi dari kesepakatan yang ditandatangani di Sharm el-Sheikh di Mesir beberapa waktu lalu tentang proses perdamaian di Gaza yang dirumuskan dalam 20 poin yang diusulkan oleh Donald Trump. Ini adalah tahap berikutnya pasca tahap pertama proses pertukaran sandera dan tawanan. Yang berikutnya adalah diikuti dengan proses rekonstruksi dengan dibentuknya Board of Peace dan pasukan stabilitas internasional. Yang salah satu tugas Board of Peace itu adalah melakukan rekonstruksi atau pemulihan ya, pembangunan kembali kerusakan dan peluncuran kelompok-kelompok bersenjata di Gaza. Nah ini memang krusial. Pertama keberadaan Board of Peace sendiri yang memang berdasarkan draft resolusi yang sudah disetujui dengan keamanan itu nanti akan dipimpin langsung oleh Donald Trump yang dengan keanggotaan dari perwakilan berbagai negara. Kemudian juga akan ada pemerintahan transisi teknokratik yang diisi oleh orang Palestina yang non-partisan, yang tidak berpihak, yang netral terhadap polarisasi politik di internal Palestina sendiri. Selain itu juga ada pasukan stabilitas internasional yang akan menjaga ketertiban dan membantu proses rekonstruksi. Artinya Kang, peran Amerika Serikat ini cukup signifikan dalam resolusi ini. Dan apakah Anda melihat ada perubahan atau pergeseran posisi Amerika Serikat nih dalam posisinya di Gaza Palestina? Atau seperti apa yang terjadi? Ini posisi pergeserannya cukup signifikan dan bersejarah ya. Trump sendiri mengklaim resolusi ini bersejarah. Karena memang untuk pertama kali ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyebut status negara Palestina. Ini yang pertama kali. Betul, betul. Yang kemudian diadopsi tanpa ada veto. Ada 2 abstain kan gitu. Tapi tanpa ada veto sehingga ini bisa menjadi mandat payung hukum bagi proses rekonstruksi Gaza berikutnya terlaksananya 20 poin tersebut menuju negara Palestina. Jadi ini bersejarah dan ini harus kita akui peran besar Amerika khususnya Donald Trump. Karena ini inisiatif Donald Trump sendiri setelah gelombang besar dunia dukungan terhadap two-state solution. Kemudian bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza sendiri kan merubah opini publik di Amerika sendiri. Terjadi pergeseran opini publik di Amerika sendiri dan membuat Amerika menyadari bahwa jika dia tidak segera mengambil inisiatif, Amerika akan ditinggalkan. Akan dikucilkan dunia. Sehingga Amerika di sini Trump segera mengambil inisiatif untuk mengembalikan peran dan posisi Amerika sebagai kekuatan yang punya pengaruh dan diakui di kawasan. Setelah beberapa belakangan ini peran pengaruh Amerika sudah mulai dipertanyakan, terutama setelah serangan Israel di Doha kemarin yang betul-betul membuat negara-negara Arab murka dan nyaris terjadi distrust antara negara Arab dengan Amerika. Terutama negara Arab sekutu Amerika sendiri yang di situ ada pangkalan Amerika. Di situ Trump melakukan langkah-langkah dramatis ya dengan munculnya 20 poin ini, termasuk lahirnya draft resolusi yang sebelumnya ditentang oleh Israel. Sebelum resolusi ini diadopsi, disepakati kemarin dari Dewan Keamanan, Israel sudah melakukan lobby untuk menghapus frasa hak menentukan nasib sendiri dan negara Palestina. Tapi lobby itu gagal karena frasa itu adalah syarat yang diberikan negara-negara Arab kepada Amerika untuk menyetujui rencana Trump selanjutnya dalam proses 20 poin tersebut. Baik,
Anda mengatakan ada pergeseran dalam posisi yang cukup signifikan dari Amerika Serikat. Nah, jika bicara soal pergeseran, juga ini ada seperti pergeseran juga nih dari Kementerian Luar Negeri Palestina sendiri itu sepakat dengan resolusi tersebut. Sementara Anda katakan juga tadi Hamas justru berpunggung-punggungan berbalikan ya. Nah, ini Anda melihatnya tuh arahnya kemana, Kang? Gini, karena memang 20 poin Trump yang sekarang punya payung hukum resolusi Dewan Keamanan tersebut memang kedepannya akan mengeliminasi peran kelompok-kelompok bersenjata di Gaza untuk tetap memerintah. Nanti akan diambil alih oleh pemerintahan transisi Palestina yang kemudian nanti akan menjadi jalan menuju penyatuan dengan pemerintahan otoritas Palestina menjadi satu pemerintahan, satu hukum dan satu angkatan bersenjata. Saat ini sendiri Mesir tengah melatih ribuan aparat keamanan Palestina yang nanti akan bertugas di Gaza. Ini yang memang berat, masih menjadi alot, sulit diterima oleh kelompok perlawanan di Gaza yang selama ini memang punya peran dalam konfrontasi langsung dengan militer Israel. Yang memang butuh ke lapangan dan sikap kenegarawanan ya demi persatuan Palestina dan Palestina yang merdeka. Ini yang memang masih menjadi resistensi gitu. Ya, Kang, masih soal pergeseran posisi dari Amerika Serikat sendiri. Ini apakah ada tekanan lain atau mungkin ada kepentingan khusus justru dari Amerika Serikat yang menunggangi resolusi PBB ini, Kang? Anda melihatnya seperti apa? Sebagian pihak ini melihat dengan kacamata negatif bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru-baru ini dan pembentuknya Board of Peace yang dipimpin oleh Trump sendiri dan pemerintahan transisi serta pasukan 11 keamanan sebagai penjajahan gaya baru. Satu versi gitu. Karena di situ Amerika akan tampil lagi sebagai lead. Seolah-olah mereka melihat ini seperti the new Balfour Declaration. Nah, tapi di pihak lain ini sebaliknya dari Balfour Declaration. Kalau Balfour Declaration dulu itu adalah menjadi jalan bagi orang-orang Yahudi diaspora untuk kembali ke Palestina, untuk datang ke Palestina dan menjadikan Palestina sebagai tanah air menuju terbentuknya Israel. Ini justru sebaliknya sebetulnya. Justru deklarasi resolusi Dewan Keamanan PBB ini justru menjadi jalan menuju Palestina menjadi sebuah negara merdeka. Terbalik sebetulnya. Gitu. Terakhir, Kang, apakah kemudian resolusi ini justru akan memicu konflik yang kembali memanas di Gaza? Sedikit aja. Bisa kalau milisi bersenjata di Gaza menolak melucuti dan Israel menolak terbentuknya pemerintahan transisi Palestina dan penyatuan Gaza dan Tepi Barat. Sehingga memang salah satu langkah cepat yang harus dilakukan oleh Board of Peace itu adalah memang segera terjadi proses peralihan dari pemerintahan Hamas kepada pemerintahan teknokratik Palestina. Dan segera terjadi pergantian pemerintahan di Israel sendiri yang saat ini dikuasai kelompok sayap kanan yang menolak perdamaian dan berideologi Israel Raya. Dua hal itu krusial. Jika itu berjalan beriringan, terjadi transisi di Gaza kepada pemerintahan teknokratik dan terjadi pergantian pemerintahan sayap kanan garis keras Israel Raya di Israel sendiri, maka proses perdamaian akan berjalan mulus. Baik, artinya benang merahnya tadi kita dapat bahwa ini adalah langkah awal yang positif, juga masih panjang sekali masih berproses langkahnya dan masih ada kemungkinan-kemungkinan lain nih dari resolusi PBB 2803 yang diusulkan oleh Dewan Keamanan PBB. Terima kasih Kang Irfan Maulana atas waktunya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Kang. Selamat pagi.